setelah pada kesempatan sebelumnya kita sudah berhasil menginstal OS Linux Ubuntu versi 16 dan konfigurasi instalasi DNS server. Pada kesempatan kali ini yaitu kita akan mencoba untuk membuat web server dan database server, yang dimana ini merupakan bagian dari modul yang ke-14 yang dibuat oleh Bapak Dahlan M.Com. Baik, langsung saja. Masih sama, di sini saya masih menggunakan aplikasi putih, dimana di sini saya sudah masuk ke server sebagai root. Kemudian kita lihat kembali untuk proses yang ada di modul, dimana untuk setting IP address-nya sudah pernah kita lakukan di modul yang ke-13. Di sini kita skip saja. Kemudian kita lanjut ke edit hostname, dimana hostname-nya kita ubah, kita salin. Coba kita masuk dulu ke host dan memasukkan perintah yaitu nano/etc/host. Oke, sudah masuk. Dimana untuk hostnya kita ubah, yang semula bertipe NSL berubah jadi SPR. Di sini kita kopikan saja, dan yang lama kita ubah. Kita klik kanan, dan jangan lupa PDC nya kita ubah dengan nama host kita, atau di sini saya menggunakan nama saya yaitu ari.com. Oke, kita lihat kembali. Kemudian jangan lupa kita save dengan menekan Ctrl X kemudian Y dan enter. Selanjutnya, setelah kita mengedit hostname-nya, kita edit resolver-nya. Berhubung kita sudah mengkonfigurasinya, mungkin di sini kita skip saja. Selanjutnya kita lanjut ke instalasi Nging web server. Ataupun untuk perintahnya kita coba. Kita salin. Kemudian kita klik kanan, enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini kita pilih Y untuk menyetujui prosesnya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, untuk instalasi Nging sudah berhasil. Kita lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu kita mencoba untuk menstart dan mengenable agar Nging tetap aktif pada saat kita sudah di reboot. Ini kita masukkan saja. Kita pastekan, enter. Dan yang satunya lagi, enter juga. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi firewall-nya, dimana untuk pada UVM-nya adalah sebuah interface dimana firewall di sistem operasi berbasis Linux. Adapun untuk perintahnya yaitu kita masukkan ufw allow ssh, kita salin, kita pastekan. Oke, sudah. Kemudian yang satunya lagi untuk ufw allow http nya kita pastikan kembali, enter. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu kita start firewall UFW nya dengan memasukkan perintah UFW enable agar saat proses reboot tetap aktif.
kemudian enter. Kita pilih yes untuk menyetujui. Oke, sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita membuka browser dengan memasukkan IP kita. Kita tab untuk membuka browser dan masukkan IP kita, yaitu kita ubah yaitu 10.95. Enter. Oke, untuk linknya sudah berhasil diinstal. Kita kembali lagi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba instalasi database MySQL nya dengan masukkan perintah yaitu sudo apt install MySQL client/y. Kita pastekan saja atau kopikan saja, kemudian paste di putih, kemudian enter, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, setelah kita berhasil menginstal MySQL database server, di sini kita akan disuruh memasukkan password untuk rootnya dan untuk konfigurasi passwordnya. Jadi kita harus mengingat baik-baik password yang akan kita masukkan. Oke, di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk passwordnya. Oke, di sini saya akan menggunakan tanggal lahir saya. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk konfirmasi passwordnya sama, menggunakan password yang sudah kita masukkan. Enter, dan kita tunggu lagi proses instalasinya sampai selesai. Oke, untuk instalasi MySQL database servernya sudah berhasil. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mencoba untuk mengenable supaya saat di reboot tetap aktif. Ataupun untuk perintahnya itu kita pastikan kembali di putih, kemudian enter. Kemudian yang kedua, kita enter kembali. Oke, berhasil. Selanjutnya kita instalasi PHP FVM nya. Kita masukkan kembali perintahnya. Oke, kemudian enter. Kita klik Y untuk menyetujuinya. Oke, proses instalasi sudah selesai. Maka selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk men-setting edit php.ini dengan masukkan perintah sebagai berikut. Dan kita masukkan ke putih.
kita enter, kemudian kita cari nama dengan nama cgi.fix fetch info, dan kita ubah yang awalnya nilai 1 menjadi 0. Kita cari, atau lebih cepat kita bisa menggunakan Ctrl W, kemudian kita masukkan print atau kalimat yang akan kita ubahnya, yaitu cgi.fix fetch info. Kita salin, enter, kita ulangi, oke, kan yang ini. Oke, sudah ketemu. Kita hilangkan titik komanya, kemudian ubah yang awalnya nilai 1 menjadi 0. cgi.fix fetch info, cgi.fix fetch info. Oke, sudah sama. Jangan lupa kita Ctrl X kemudian Y untuk men-save konfigurasi yang sudah kita ubah. Langkah selanjutnya yaitu kita akan merestart PHP 7 nya dan memasukkan perintah sebagai berikut. Kembali lagi ke putih, kemudian klik kanan. Oke, proses restart sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengubah atau mengkonfigur nging agar bisa menggunakan PHP. Kita masukkan perintahnya dan kita pastikan kembali di putih. Kita enter. Oke, kemudian pada default servernya kita ganti dengan yang ada di modul. Di sini kita kopikan saja. Dan pada server lama kita hapus. Kita masukkan server baru, dimana untuk server name-nya kita gunakan IP kita. Itu .0.95. Kemudian kita tambahkan kembali untuk konfigurasinya. Kita salin, jangan sampai ada yang terlewat. Kita simpan di bawahnya. Oke, sudah. Kita cek kembali, takutnya ada yang belum diubah atau belum sesuai dengan konfigurasi yang ada di server kita. Oke, sudah sesuai. Kemudian jangan lupa kita Ctrl X kemudian Y, enter, dan kita coba untuk untuk ngetes proses konfigurasinya. Kita salin, kita paste dan enter. Oke, untuk processing berjalan. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita restart nging-nya. Kita salin kembali untuk perintahnya, kemudian paste kembali dan enter. Oke, proses restart berhasil. Selanjutnya kita akan membuat file PHP untuk menguji konfigurasi. Kita masukkan perintahnya.
masuk lagi ke putih, kita pastikan, kemudian enter. Oke, sudah masuk. Selanjutnya di sini kita masukkan php.info, kita salin, kita masukkan di putihnya di kanan. Jangan lupa kita Ctrl X kemudian Y untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat, enter. Kemudian kita coba buka browser untuk ngetes apakah info.php nya sudah masuk atau belum. Kita masuk kembali, kita tambahkan slash info.php slash info.php, kita enter. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba instalasi webmin terhubung pada modul ke-13. Kita sudah melakukannya, mungkin di sini kita skip terlebih dahulu dan kita lanjut ke UFW allow webmin-nya. Di sini kita pastekan atau kopikan dulu, kemudian paste di putih, enter. Oke, sudah. Selanjutnya untuk melihat UFW statusnya, kita pastikan kembali di putih, enter. Oke, dimana ini untuk status UFW nya sudah sama dengan ada yang di modul 10.000, TCP 80, 22, 10.000. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita coba buka kembali webmin-nya. Kita kopikan saja, dan enter. Oke, sudah berhasil masuk ke webmin. Selanjutnya kita buka menu webmin dan pilih webmin configuration, kemudian kita pilih webmin modul. Oke, kita coba masuk ke webmin, pilih webmin configuration, kemudian kita pilih webmin modul, kita klik. Selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk instalasi modul Nging pada webmin-nya. Adapun untuk perintahnya yaitu untuk menginstal modul Nging pada webmin, kita kopikan link yang ada di bawah, kemudian masukkan ke http or ftp URL. Di sini kita kopikan terlebih dahulu, kemudian salin, kita masuk kembali ke webmin-nya. From http or ftp URL nya kita checklistkan terlebih dahulu, kemudian masukkan URL yang barusan, kemudian tempel, kemudian kita hapus kata tambahannya, kemudian pada perintahnya yaitu kita klik install modul, kemudian kita pilih return to webmin configuration, kemudian kita klik refresh modul.
Oke, sudah. Dan langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk dia ke server itu kita cek terlebih dahulu ke server pada webmin apakah sudah terinstall atau belum. Oke, sudah. Kemudian pada langkah selanjutnya kita akan mencoba perintah selanjutnya, yaitu nano/etc/singing yang dimasukkan ke putih, kemudian enter. Oke, sudah masuk. Kemudian ubah pada key valid timeout nya menjadi 2, dimana key valid timeout merupakan batas waktu sesi koneksi server dengan klien dalam satuan detik, dimana Nging akan menutup sesi koneksi dengan klien setelah periode waktu ini. Kita cari key valid timeout nya dan ubah menjadi 2. Kita masuk kembali ke putih, kita cari key valid timeout dan kita ubah menjadi nilainya menjadi 2. Oke, sudah. Kita copy pastekan untuk proses restartnya. Dan jangan lupa di sini kita Ctrl X kemudian Y untuk meng-save konfigurasi yang sudah kita lakukan, dan kemudian kita restart dan enter. Oke, berhasil. Tetap selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke webmin untuk membuat database-nya. Kita kembali ke webmin, pilih server, kemudian kita pilih MySQL database server dan masukkan password yang sudah kita buat pada saat instalasi MySQL. Oke, kita masukkan password yang sudah kita buat, kemudian save. Oke, sudah berhasil masuk. Selanjutnya kita akan membuat halaman webnya. Tapi sebelum kita membuat halaman web, kita harus menambahkan terlebih dahulu SPL hostnya di settingan host. Di sini kita kopikan terlebih dahulu. Untuk TDC nya kita ubah dengan nama host kita, kemudian enter. Kemudian kita tambahkan untuk SPR nya, kita salin, kemudian masuk lagi ke putih, simpan di bawah, kemudian paste. Dan jangan lupa kita sesuaikan kembali IP dan nama hostnya. Nilai IP kolom keempatnya itu 95, kolom ketiga itu 110, dan untuk nama hostnya yaitu ari.com. Oke, sudah. Jangan lupa kita save dengan menekan Ctrl X kemudian Y, enter. Selanjutnya yaitu kita restart bin-nya. Kita kopikan kembali perintahnya dan paste dan enter. Oke, sudah berhasil untuk proses restart. Dan proses selanjutnya yaitu pada SPL TDC atau di sini nama host kita. Kita masuk,
kita salin, kemudian enter, kemudian kita masukkan perintah yang di bawah. Di sini kita bisa copy pastekan saja. Salin, kemudian masuk ke putih, klik kanan, sudah masuk, dan kita cek konfigurasinya, dimana di sini masih host bawaan, kita ubah dengan nama host kita ipadi.com, kemudian kita ubah lagi yang di bawahnya, oke, sudah sesuai. Jangan lupa kita tambahkan tanda kurung satunya lagi di bawah. Oke, sudah. Kemudian kita akan mendownload free CMS WordPress-nya dengan cara kita masuk dulu ke CD var .w, kita salin saja. Kemudian jangan lupa di sini kita Ctrl X terlebih dahulu dan save, enter. Kita masuk ke cd /var /tw, kita enter. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masukkan perintah untuk mendownload WordPress-nya. Kita salin, kemudian pastekan dan enter. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, proses download sudah selesai. Kita lanjutkan, yaitu kita untuk mengekstrak filenya, kita masukkan perintah sebagai berikut. Salin, kita pastekan kembali di putihnya, kita enter. Dan ini merupakan bagian dari proses ekstrak. Setelah diekstrak, kita masukkan perintah istilah untuk melihat isi dari file atau folder yang sudah kita download. Kita enter. Oke, untuk WordPress-nya sudah berhasil diinstal. Selanjutnya kita akan rename nama WordPress-nya dengan nama host kita. Di sini kita kopikan saja dan ubah nama TDC-nya dengan nama host kita. Selanjutnya untuk permission folder pada host kita panggil perintah yang di bawah, kita kopikan saja. Oke, kita masukkan dulu untuk rename-nya terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke putih dan ubah nama TDC-nya dengan nama host kita. Enter.
Oke, sudah. Kemudian kita ubah permission foldernya menggunakan perintah yang di bawah. Kita masuk dulu ke putih, kita ubah TDC nya dengan nama host kita. Kemudian enter. Kemudian kita panggil lagi perintah yang satunya. Kemudian kita ubah lagi namanya menggunakan nama host kita. Kemudian enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita restart ngingnya. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke webmin untuk mengkonfigurasi database MySQL nya pada bagian MySQL database dan membuat create new database baru dan buat nama dengan nama database bebas menyesuaikan, dimana pada contoh ini dan untuk database nya diberi nama if tdc. Kemudian klik create. Oke, kita masuk dulu ke webmin, kemudian kita pilih MySQL database server. Oke, sudah masuk. Di sini nanti kita akan klik create new database baru dan kita beri nama sesuaikan dengan nama yang kita inginkan. Create new database. Di sini saya beri nama untuk database-nya itu if hari. Kemudian ada perintahnya yaitu kita langsung klik create untuk membuat database-nya. Kita klik create. Oke, untuk database baru sudah terbuat. Selanjutnya pada bagian global option kita pilih user permission untuk membuat user baru dengan username dan nama yang kita inginkan. Baik, kita coba masuk ke global option pada user permission. Kemudian kita pilih create new user. Username-nya kita sesuaikan dengan nama yang kita ingin. Dimana di sini untuk namanya sendiri, username-nya saya gunakan ifari.com. Kemudian untuk passwordnya di sini saya beri nama yaitu Ari atau if Ari. Kemudian untuk hostnya kita pakai localhost. Oke, sudah sesuai. Kemudian jangan lupa kita klik create pada halaman user permission-nya untuk membuat user baru dan kemudian pilih return database list. Oke, kita klik create dan kita pilih return database list. Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba masih tetap di global option. Kemudian kita pilih database permission-nya dan akan membuat database permission-nya menggunakan nama dari database kita.
username dan host yang kita gunakan. Oke, kita coba di global option kita pilih database permission, kemudian kita buat create new database permission, dimana untuk nama database nya itu Ivari, kemudian username nya kita samakan saja yaitu ifari.com. Kemudian untuk hostnya kita gunakan localhost, dan pada permissionnya kita tekan shift geser ke bawah, kemudian klik kembali, kita pilih semua. Kita sudah selesai, kita klik read, kemudian return to database list, klik return database list. Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita coba masuk ke browser dengan memasukkan perintah if.tdc.com, atau di sini kita menggunakan nama host kita. Kita masuk atau buka kembali tab baru, kemudian kita panggil nama dari host kita yaitu ifari.com, kemudian enter. Oke, terjadi proses pet request, dimana di sini untuk proxy-nya pada Google Chrome belum sesuai. Mungkin kita coba pada browser baru, kita buka di Mozilla. Kemudian kita pastikan, enter, masih sama. Di sini kita setting pada networknya, kita buka pengaturan, kemudian pilih setting, kemudian kita cari jaringan atau network, kita pilih network setting, kemudian kita pilih manual proxy configuration-nya, dan pada HTTP proxy-nya kita setting menggunakan IP kita itu 192.168.110. titik 95. Kemudian pada portnya kita gunakan port 80. Kemudian kita klik OK. Oke, sudah. Kemudian kita refresh. Oke, sudah berhasil masuk. Dimana di sini masih diarahkan ke Nging. Kita kembali lagi ke webmin-nya. Kita pilih Nging web server, dimana di sini masih di disable. Kita ubah, kita pilih untuk merubah dari disable ke enable, kemudian update server, kita pilih apply. Oke, sudah. Kemudian kita refresh kembali. Maka sudah diarahkan ke WordPress.
coba refresh. Kita masukkan di halaman baru. Oke, sudah berhasil masuk ke halaman WordPress. Kita lanjutkan. Di sini kita pilih bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Dan kita klik lanjutkan. Tunggu prosesnya supaya masuk ke WordPress. Dimana pada model terdapat beberapa konfigurasi. Di sini kita pilih bahasa Indonesia, dan di sini kita disuruh membuat basis data baru di WordPress. Kemudian menjalankan pemasangan, dan di sini kita menginput mulai dari situs dan nama penggunanya, konfirmasi sampai tahap login dan masuk ke halaman webnya. Kita coba cek kembali pada Firefox. Oke, sudah masuk. Kita di sini pilih Let's Go, atau kalau pada mode itu ayo. Kemudian di sini kita masukkan database, username dan password yang sudah kita buat. Database-nya sendiri yaitu dengan nama ipari. Untuk username-nya sendiri yaitu ip.ari.com. Kemudian untuk passwordnya yaitu ip@ari. Untuk database dan grafiknya kita defaultkan saja. Kita klik submit. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita pilih run the installation. Oke, di sini kita disuruh masukkan judul titel atau nama webnya, kemudian username, password, dan email. Untuk situsnya sendiri kita beri nama belajar web server. Ya, untuk username-nya sendiri di sini saya beri nama saya sendiri itu Ari Muhammad. Tadi saya singkat saja. Dengan nama Kasatya 02. Kemudian untuk passwordnya sendiri masih default, kita gunakan saja yang ini. Jangan lupa kita copy paste agar tidak lupa. Kemudian untuk emailnya kita defaultkan saja sama dengan nama kasatya@gmail.com. Kemudian kita klik install WordPress. Kita save biar tidak lupa. Oke, kemudian kita login. Username-nya yaitu Kasatya dan passwordnya yang default tadi. Kemudian kita login.
Baik, sudah berhasil login, dan ini merupakan bagian dari halaman dashboard dari aplikasi WordPress kita. Di sini kita bisa menyesuaikan web server kita sesuai keinginan kita dan memilih tema ataupun editor dan fungsi lainnya yang ada pada WordPress. Di sini juga kita bisa mengedit dari segi tampilan atau isi dari aplikasi web server kita. Misalnya contoh ini Hello World, bisa kita ubah jadi Hello Cantik, dan sebagainya, sesuaikan dengan keinginan kita dan kebutuhan pada web server kita. Bisa kita ubah dan sesuaikan. Dan kita update untuk perubahannya. Kita view post untuk lihat hasil dari perubahan. Oke, gitu saja untuk cara membuat web browser dan database server pada modul 14. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.